Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? I hope you are fine ya. Semoga Ibu berharap kita semua selalu berada di dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Nah, sebelum kita belajar, marilah kita seperti biasa berdoa terlebih dahulu agar lebih berkah, kemudian insya Allah ilmunya agar cepat mudah dicerna atau dimengerti ya. Mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Alhamdulillah kita sudah berdoa. Nah, alhamdulillah kali ini Ibu akan menjelaskan tentang materi things at home. Ada yang tahu things at home itu apa? Ya, things at home itu adalah benda-benda di rumah ya. Jadi semua benda yang ada di rumah. Nah, mari kita lihat lebih lanjutnya. There are rooms in our home. Benar enggak? Ada beberapa ruangan di rumah kita. Ini contohnya, for example, ada bedroom, ada kitchen, ada dining room, ada bathroom, ada garage, dan garden. Mungkin ada juga ruang yang lain, misalnya sport room, ruang olahraga, atau apapun itu ya. Tergantung dari rumah masing-masing. Nah, kita lanjut. Things in the living room. Nah, di sini ada beberapa vocabularies atau kosakata tentang benda-benda yang ada di living room, ruang tamu atau ruang keluarga. Okay, the first one is sofa. Sofa. Tahu ya, sofa itu kursi ya, yang biasanya di ruangan tamu atau ruang keluarga. Kemudian ada vase. Vase. Nah, vase itu adalah vase bunga ya. Kemudian ada clock. Clock artinya jam. Kemudian ada table. Table adalah meja. Kemudian newspaper. Newspaper adalah koran atau surat kabar. Kemudian ada carpet. Carpet adalah ya karpet. Kemudian ada television. Apa? Ada television. Television itu televisi itu salah ketik ya. Itu maksudnya televisi. Oke. Nah, nomor 8 etc. maksudnya itu dan lain-lain ya. Kemudian kita lanjut. Nah, di sini ada preposition of place. Nah, preposition of place itu apa sih? Adalah preposition of place itu adalah kata untuk menunjukkan tempat. Nah, di sini contohnya ada 8. Mari kita lihat. The first one is behind. Behind artinya di belakang. Lihat gambarnya. Ini dia. Nah, di sini ada sebuah kotak. There is a box here and there is a ball behind it. Ada bola di belakangnya. Nah, behind itu artinya di belakang ya. Kemudian in front of artinya di depan. Let's see. Nah, di sini there is a box here. Nah, ini ada box di sini and there is a ball in front of it. Ada bola di depan box. Nah, di depan itu sama dengan in front of. Nah, kemudian yang selanjutnya ada
Next to. Nah, di sini ada next to. Next to itu adalah artinya di samping atau di sebelah. Mari kita lihat gambarnya. Nah, ini dia. Next to ya, di samping atau di sebelah. There is a box here and there is a ball behind. Maksud Ibu, next to it. Ada bola di samping box ya atau kotak. Kemudian yang selanjutnya ada near. Near itu adalah dekat. Okay, let's see. Ini dia. Near adalah dekat. Nah, there is a box here and there is a ball here. Jadi there is a ball, ada bola near the box. There is a ball near the box. Ada bola di samping kotak. Atau ada kotak di samping bola, bisa. Kemudian above itu artinya di atas. Nah, di sini ada box, there is a box here and there is a ball above it. Di atas ya, ada bola di atas box. Kemudian ada below atau under. Below atau under. Artinya sama ya, di bawah. Nah, di sini ada gambarnya, lihat. There is a box here and there is a ball here. Nah, kita fokus ke bolanya ya. There is a ball below the box atau under the box. Under ya. Ada bola di bawah kotak. Oke. Kemudian selanjutnya ada in. In itu artinya di dalam. Nah, kita lihat di sini. Ada box, terus boxnya terbuka dan di dalamnya ada bola. Maka kalimatnya there is a ball in the box. Ada bola di dalam kotak, ya. Kemudian the last one is on. On ya. Ada on di atas. Nah, ini lihat. There is a ball on the box. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan belajar tentang example in sentences. Jadi kita akan belajar contoh-contoh penggunaan preposition di dalam kalimat. Nah, di sini ada preposition of place. Nah, kata pertama ada in front of. Ada in front of. Kalimat kondisinya adalah di sini ada seekor anjing di depan, kemudian di belakangnya adalah seorang pria atau seorang laki-laki. Nah, kita fokus ke anjingnya. Anjingnya berada di mana? Anjingnya berada di depan laki-laki. Maka seekor anjing berada di depan seorang laki-laki. Kalimatnya menjadi the dog is in front of the man. The dog is in front of the man. Jadi anjing berada di depan seorang laki-laki. Kemudian next di sini ada behind. Ada behind, ingat behind itu di belakang ya. Jangan lupa. Nah, kita lihat di sini. Ada seorang postman. Postman itu apa? Yes, tukang pos. Di sini di depan ada postman, tukang posnya di depan. Kemudian di sini kecil ada seekor anjing di belakangnya. Nah, postman-nya di depan, anjingnya di belakang. Nah, di sini kalimatnya kita fokus ke anjingnya ya. Kita fokus ke anjingnya. The dog is behind the postman. The dog, anjing itu, is behind, berada di belakang the postman, di belakang tukang pos. Next.
Di sini ada next to ya. Di sini kita lihat kondisinya ada setumpukan tulang. Tulang bahasa Inggrisnya adalah bone ya. B-O-N-E, bone. Di sini ada seekor anjing. Nah, kita fokus ke anjingnya ya. Seekor anjing berada di samping tulang-tulang. Kalimatnya bagaimana? The dog is next to. Seekor anjing berada di sebelah the bones. The bones itu tulang-tulang. Seekor anjing berada di sebelah atau di samping tulang-tulang. Lanjut, di sini ada between. Nah, ya ini juga termasuk preposition of place. Ada between. Ada between. Between itu adalah di antara, ya, di antara. Nah, di sini kita lihat ada 2 ekor anjing. Ini anjing 1, ini anjing 2. Kemudian mereka sedang menggigit satu tulang yang sama. Mereka menggigit satu tulang secara bersamaan. Nah, sekarang kita fokus ke tulangnya. Tulang itu berada di mana? Tulang itu berada di antara dua anjing. Maka kalimatnya menjadi sebuah tulang berada di antara 2 anjing. Nah, kalimatnya menjadi the bone is between the 2 dogs ya. The bone, tulang, is between, berada di antara the 2 dogs, 2 anjing. Kemudian di sini ada above. Above itu under. Kemudian maksud Ibu, above itu artinya di atas, kemudian under itu di bawah. Nah, di sini posisinya ini ada tulang yang menggantung ya di sini. Nah, ini dia. Tulang yang menggantung, kemudian di sini ada anjing. Ya, ada anjing di sini. Nah, kalimatnya bisa jadi 2 ya. Kalimat pertama yaitu tulang berada di atas seekor anjing, ya kan? Ini posisi anjingnya di bawah, tulangnya di atas. Jadi, tulang berada di atas seekor anjing. Kemudian kalau kita pakai under gimana? Kita fokus ke anjingnya. Jadi, anjing berada di bawah tulang. Nah, kalau tadi tulang berada di atas anjing, kalimatnya bagaimana? The bone, tulang, is above, di atas the dog. The bone is above the dog. Artinya tulang berada di atas anjing. Kemudian kalau anjing berada di bawah tulang, the dog is under, ya. Sini under, di bawah. Under the bone. Anjing itu berada di bawah tulang. Kemudian di sini ada over atau over dan below ya. Ini contoh lain. Over juga termasuk preposition of place. Nah, di sini ada fire hydrant di sini, kemudian di sini ada anjing berwarna kuning, di sini ada anjing berwarna biru. Nah, di sini kalimatnya lihat, the blue dog is over the fire hydrant. Nah, katanya anjing biru berada di atas fire hydrant. Benar nggak? Yes. Ini fire hydrant di bawah, kemudian the blue dog-nya di atas. Jadi, the blue dog is over the fire hydrant. Oke. Kemudian yang kedua di sini, the fire hydrant is below the blue dog. Ya. Kemudian yang selanjutnya ada in. Di sini ada sebuah kasur. Kemudian di atasnya ada seekor anjing yang sedang tertidur dengan termometer di mulutnya. Kalimatnya, the dog is in the bed. Katanya dog ini sedang tidur di is on ya, harusnya di sini on, jangan in, on. Is on the bed. Nah, anjing sedang berada di atas kasur. Kemudian
Kalimat keduanya, there is a thermometer in its mouth. Katanya, ada sebuah termometer di dalam mulutnya. There is a thermometer in its mouth. Kemudian terakhir, di sini ada on. Ya, on sama dengan above, di atas, oke? The dog is on the table. Mudah ya. Anjing berada di atas meja. Kemudian the woman has dog saliva on her. Oke? Nah, ini adalah tugasnya ya. Di sini ada 2 nomor. The first one is mention the things in your living room. Jadi sebutkan benda-benda yang ada di ruang tamumu. Jadi kalian nanti perhatikan duduk di ruang tamu atau ruang keluarga, kemudian duduk, kemudian pegang pensil dan pulpen, kemudian catat di dalam bahasa Inggris ya, apa aja sih yang ada yang bisa kamu catat di ruang tamu atau ruang keluarga. Dicatat. Kemudian yang kedua, itu ada gambar tikus, kemudian tikus itu ada yang di belakang sofa, ada yang di bawah meja, ada yang di depan pintu, ada yang di depan papan. Nah, itu ada beberapa ya. Tapi kalian hanya memilih 5 dari gambar itu, kemudian dibuat kalimat. Misalnya ibu contohkan 1. The mouse is under the table. Lihat mana dia? Nah, di sini ya. The mouse is under the table. Seperti itu ya. Kalian bisa pilih yang lainnya lagi. Nah, ibu rasa cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Ibu berpesan jangan lupa diulang-ulang materinya, dikerjakan tugasnya, biar nilainya tidak kosong, kemudian tetap semangat. Jangan patah semangat ya. Baiklah, sebelum kita akhiri, marilah kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu alla ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.